kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sabila Putri WH, Dinda Arsyita Swandi, Karisma Eka Yulianti, Anggun Milantika, dan Sangayu Putu Adelia. Materi yang akan kita sampaikan adalah materi kimia kelas 10. Halo, saya Anggun Milantika dengan NPM 22130230005. Di sini kita akan belajar mengenai bentuk molekul VSPR. Bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul. Sebelum itu, kita harus tahu mengenai teori tolakan pasangan elektron atau teori VSPR. Pasangan elektron bebas atau PEB memiliki gaya tolak yang lebih besar dibandingkan pasangan elektron ikatan atau PEI. Sebagai contoh, air atau H2O memiliki satu O sebagai atom pusat yang dikelilingi oleh 2H. Kemudian kita akan tambahkan ikatannya. O masih memiliki dua pasangan elektron bebas. Garis ini merupakan PEI dan titik ini adalah PEB. Jadi bagaimana ya bentuk dari molekul dari H2O ini? Berdasarkan teori VSPR ini, bentuk molekulnya adalah seperti ini. Kenapa tidak lurus saja ya? Nah, kita perhatikan kembali bahwa PEB memiliki gaya tolak yang lebih besar dibanding PEI, sehingga PEB akan mengambil ruang yang lebih luas dibandingkan PEI, sehingga bentuk molekulnya adalah V yang terbalik. Bagaimana ya bentuk molekul yang lain? Yuk simak video ini sampai habis. Oke, bentuk molekul yang selanjutnya adalah linear. Kita ambil contoh BeCl2. Berilium merupakan atom pusat yang dikelilingi oleh 2 Cl. Sudut terbesar yang bisa ditempati oleh 2 atom klorin tentunya adalah 180 derajat, membentuk geometri linear. Molekul ini bersifat nonpolar dan memiliki notasi VSPR-nya yang kita kenal dengan AX2, di mana A untuk mewakili atom pusat dan X adalah atom yang diikat oleh atom pusat. Selanjutnya adalah trigonal planar. Sebagai contoh adalah BF3. Sudut terbesar yang dapat ditempati adalah tentunya ketika ketiga ikatan terpencar sejauh 120 derajat satu dengan yang lainnya. Bentuk geometrinya adalah segitiga datar atau trigonal planar dengan notasi VSPR-nya adalah AX3. Molekul ini bersifat nonpolar. Halo, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri WH dengan NPM 221302394. Di sini saya akan membawakan materi tentang bentuk bengkok dan tetahedral. Bentuk geometri molekul yang berikutnya adalah bengkok. Contoh senyawa berbentuk bengkok adalah SO2 atau sulfur dioksida. Sulfur merupakan atom pusat yang memiliki elektron valensi 6 yang dikelilingi oleh 2 atom oksigen yang memiliki 6 elektron valensi, sehingga terdapat satu pasangan elektron bebas pada sulfur. Terdapat 3 wilayah dalam sulfur, terdapat 3 wilayah kerapatan elektron di sekitar atom sulfur, 2 wilayah dari 2 ikatan rangkap, dan 1 wilayah dari pasangan elektron bebas. Menurut teori VSEPR, 3 wilayah kerapatan ini elektron ini mengatur diri mereka sendiri dalam geometri elektron bidang trigonal untuk meminimalkan tolakan. Karena salah satu dari 3 daerah adalah pasangan elektron bebas. Geometri molekul yang sebenarnya adalah bengkok atau bersudut. Sudut ikatan dalam susunan bidang trigonal sempurna adalah 120 derajat. Tetapi karena adanya pasangan elektron bebas, sudut ikatan dalam SO2 sedikit lebih kecil, sekitar 97,9 derajat. Dalam SO2 ini ada 2 ikatan, yaitu S dan O memiliki dipol karena perbedaan keelektronegatifan antara sulfur dan oksigen, karena molekul tidak linear.
kedua dipol ikatan ini tidak saling mendiadakan. Akibatnya ada momen dipol bersih yang mengarah ke satu sisi molekul menyebabkan SO2 menjadi molekul polar. Notasi teori FSEPR-nya adalah AX2E. Bentuk geometri molekul yang berikutnya adalah tetrahedral. Contoh senyawa yang berbentuk tetrahedral adalah CH4 atau metana. Karbon merupakan atom pusat yang memiliki elektron valensi 4 yang dikelilingi oleh 4 atom hidrogen yang memiliki 1 elektron valensi. Sehingga pada metana tidak ada pasangan elektron bebas pada karbon. Ada 4 wilayah kerapatan elektron setiap ikatan C dan H di sekitar atom karbon pusat. Menurut teori FSEPR, 4 wilayah ini mengatur diri mereka sendiri dalam geometri tetrahedral untuk meminimalkan tolakan antara pasangan elektron dalam susunan tetrahedral yang sempurna. Sudut ikatannya adalah 109,5 derajat. Karena molekul CH4 berbentuk tetrahedral dan simetris, semua dipol yang sangat lemah ini saling meniadakan. Dengan kata lain, dipol-dipol dalam setiap arah simetris dari pusat molekul dia membatalkan satu sama lain, sehingga tidak ada momen dipol atau dipol bersih. Notasi teori FSPR-nya adalah AX4. Baik, perkenalkan, saya Karisma Eka Yulianti dengan NPM 22130230079. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang berikutnya, yaitu tentang piramida trigonal. Geometri molekul piramida trigonal adalah jenis bentuk 3 dimensi yang terjadi ketika atom pusat dikelilingi oleh 3 atom terikat dan 1 pasangan elektron bebas. Susunan ini menghasilkan bentuk piramida dengan alas segitiga. Dalam teori FSEPR, geometri ini muncul dari tolakan antara pasangan elektron bebas dan juga pasangan elektron ikatan yang mendorong pasangan elektron ikatan ke dalam susunan piramida trigonal. Contoh dari molekul ini yaitu amoniak atau NH3. Molekul ini bersifat polar dengan notasi teori FSEPR-nya adalah AX3E. Bentuk molekul seterusnya yaitu bentuk segitiga planar. Dalam teori FSEPR, bentuk geometri segitiga planar dihasilkan ketika atom pusat memiliki 3 pasangan ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusat. Ini terjadi pada molekul yang memiliki konfigurasi elektron trigonal planar. Geometri segitiga planar memiliki sudut ikatan sekitar 120 derajat. Contoh molekul dengan bentuk ini adalah boron klorida atau BCl3, di mana boron sebagai atom pusat terikat dengan 3 atom klorida tanpa adanya pasangan elektron bebas di sekelilingnya. Molekul ini bersifat nonpolar dengan notasi teori FSEPR-nya adalah AX3. Selanjutnya yaitu tentang bipiramida trigonal. Dalam teori FSEPR, trigonal bipiramidal adalah geometri molekul yang terjadi ketika sebuah atom pusat mempunyai 5 pasang elektron di sekelilingnya, di mana 3 dari pasangan tersebut berada pada bidang ekuator dan 2 lainnya berada pada posisi aksial. Geometri trigonal bipiramidal ditemukan pada molekul yang kelima pasangan elektron di sekitar atom pusatnya terikat, seperti pada fosfor pentaklorida atau PCl3. Jika terdapat pasangan elektron bebas dan bukan ikatan, pasangan ini akan menempati posisi ekuator untuk meminimalkan gaya tolak-menolak yang dapat menyebabkan variasi dalam geometri molekul. Molekul ini bersifat polar dengan notasi teori FSPR-nya adalah AX3E. Halo, saya Sang Putra Adelia dengan NPM 22130230029 akan melanjutkan materi. Bentuk geometri molekul yang berikutnya adalah bipiramida trigonal. Contoh senyawa yang berbentuk bipiramida trigonal adalah SF4 atau sulfur tetrafluorida. Sulfur berperan sebagai atom pusat yang memiliki elektron valensi 6 yang dikelilingi oleh 4 atom fluorida, sehingga tersisa 1 pasang elektron bebas dari atom sulfur.
Bentuk bipiramida trigonal ini menyerupai jungkir-jungkit yang disebabkan adanya satu pasang elektron bebas dari atom sulfur. Bentuk sudut yang terbentuk adalah 120 derajat dan 90 derajat. Molekul ini bersifat polar karena momen dipolnya tidak simetris dan tidak saling meniadakan, sehingga didapat notasi VSPR-nya adalah AX4E. Bentuk geometri yang selanjutnya adalah planar bentuk T. Contoh senyawa yang berbentuk planar bentuk T adalah BrF3 atau bromin trifluorida. Bromin merupakan atom pusat yang mempunyai elektron valensi 7 yang dikelilingi oleh 3 atom fluor sehingga tersisa 2 pasang elektron bebas dari atom bromin. Bentuk geometri yang terbentuk itu menyerupai huruf T yang disebabkan adanya pengaruh 2 pasangan elektron bebas dari bromin. Sudut yang terbentuk adalah 90 derajat dan 180 derajat. Molekul ini bersifat polar karena 2 momen dipolnya itu tidak simetris dan tidak saling meniadakan satu sama lain, sehingga notasi teori VSPR-nya adalah AX3E2. Bentuk geometri molekul yang berikutnya adalah linear. Contoh senyawa yang berbentuk linear adalah XeF2 atau xenon difluorida. Xenon merupakan atom pusat yang memiliki elektron valensi 8 yang dikelilingi oleh 2 atom fluor, sehingga tersisa 3 pasang elektron bebas dari atom xenon. Bentuk ini menyerupai garis lurus meskipun distribusi elektron keseluruhannya adalah bipiramida trigonal. Hal ini disebabkan terdapat 3 pasangan elektron bebas yang mempengaruhi molekul ini. Sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Kemudian molekul ini bersifat nonpolar karena momen dipolnya itu simetris dan saling meniadakan, sehingga notasi teori VSPR-nya adalah AX2E3. Halo semuanya, perkenalkan namaku Dinda Arsyita Swandi dengan NPM 2213023080. Di sini aku akan menjelaskan tentang bentuk molekul oktahedral, piramida sisi 4 dan segi 4 datar. Langsung saja ke materinya. Ini adalah molekul FCPR oktahedral. Bentuk ini memiliki sudut antara 2 atom vertex sebesar 180 derajat dan sudut antara atomnya sebesar 90 derajat. Oktahedral ini kalau diperhatikan lebih seksama lagi, bentuknya seolah-olah menggabungkan 2 piramida beralas persegi menjadi satu, atau sebuah piramida yang disatukan dengan piramida terbalik. Contoh molekul yang memiliki bentuk oktahedral adalah sulfur heksafluorida atau SF6. Setiap atom fluorin terhubung ke atom sulfur di pusat dengan jarak dan sudut yang sama. Nah, seperti yang kita tahu, dalam teori FCPR ini, semua elektron akan saling tolak karena memiliki muatan negatif. Makanya setiap ikatan dan masing-masing PeB akan saling menjauhi satu sama lain sejauh mungkin. Namun, pada bentuk molekul oktahedral, ia tidak memiliki PeB. Jadi yang relevan pada teori ini hanya ikatan molekul oktahedral. Oke, selanjutnya bentuk piramida sisi 4. Bentuk ini terbentuk ketika ada 5 pasangan elektron di sekitar atom pusat. Pasangan elektron bebas ini memberikan bentuk piramida karena mereka menyebabkan tolakan yang sedikit lebih kuat pada pasangan ikatan. Contoh molekul yang memiliki bentuk piramida sisi 4 adalah brom pentafluorida atau BrF5. Atom bromin yang berada di pusat dengan 5 atom fluorin di sekelilingnya. Nah, pada simulasi molecule shapes ini dapat terlihat ya bagaimana pasangan elektron bebas pada atom bromin mendorong atom fluorin yang lain untuk membentuk struktur piramida sisi 4. Oke, yang selanjutnya adalah bentuk segi 4 datar. Bentuk ini terbentuk ketika molekul memiliki
4 pasangan elektron ikatan yang terdistribusi di sekitar atom pusat dengan 2 pasangan elektron bebas. Akibat tolakan dari pasangan elektron bebas ini, 4 pasangan ikatan lainnya membentuk struktur datar dengan sudut 90 derajat. Contoh molekul dengan bentuk segi 4 datar adalah xenon tetrafluorida atau XeF4. Pasangan elektron bebas pada molekul ini terletak di atas dan di bawah atom pusat, sehingga memberikan bentuk segi 4 datar. Simulasi ini membantu kita melihat dengan jelas distribusi elektron dan bagaimana pengaruhnya terhadap bentuk molekul ini.